Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam pembelajaran bioteknologi. Bisa kalian lihat di situ ada kecap, tempe, vaksin, hidroponik, bayi tabung, cloning, keju, nata de coco, anggur, obat penisilin, tape, yogurt, dan kultur jaringan. Nah, beberapa hal tersebut merupakan contoh-contoh dari bioteknologi. Lalu, apa sih bioteknologi itu? Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Dalam hal ini adalah mikroorganisme. Dalam penggunaannya, mikroorganisme dapat digunakan secara utuh dan secara sebagian. Secara utuh yaitu keseluruhan tubuh mikroorganisme. Contohnya, nata de coco menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas, dan dalam penggunaan tempe, contohnya adalah jamur Rhizopus oryzae. Sementara mikroorganisme yang digunakan sebagian itu contohnya adalah penggunaan enzim atau DNA dari mikroorganisme itu saja. Nah, biasanya yang utuh itu merupakan bioteknologi konvensional, sementara yang sebagian itu digunakan dalam bioteknologi modern. Nah, dalam hal ini yang akan dibahas adalah donat. Donat merupakan salah satu produk yang memanfaatkan mikroorganisme ragi atau yeast dan Saccharomyces cerevisiae untuk mengembangkan adonan. Mikroorganisme yang digunakan di dalam ragi umumnya terdiri atas berbagai bakteri dan fungi atau kamir dan kapang, yaitu Rhizopus, Aspergillus, Mucor, Amylomyces, Endomycopsis, Saccharomyces, Hansenula anomala, Lactobacillus, Acetobacter, dan sebagainya. Jadi itu adalah jenis-jenis mikroorganisme ragi yang dapat digunakan dalam bioteknologi konvensional. Dalam hal ini kita akan membahas bioteknologi konvensional, yaitu donat. Nah, bahan-bahan pembuat donat itu adalah tepung terigu, mentega, gula, telur, garam, ragi, dan air. Gula jika ditambahkan dengan ragi maka akan berfermentasi. Hasil dari fermentasi tersebut menghasilkan karbon dioksida dan juga alkohol. Sehingga dapat kita ketahui bahwa peran mikroorganisme dalam hal ini ragi dalam pembuatan bioteknologi konvensional dalam hal ini adalah donat. Yang pertama, mengembangkan adonan donat karena karbon dioksidanya dan meningkatkan aroma adonan karena penguapan alkoholnya. Nah, terdapat dua jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme utuh, sementara pada modern, mikroorganisme yang digunakan sebagian, hanya enzim atau DNA. Biokonvensional menggunakan teknologi sederhana, sementara yang modern menggunakan teknologi canggih. Pada bioteknologi konvensional, pemanfaatan mikroorganismenya terbatas, sementara pada bioteknologi modern, pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Contoh dari bioteknologi konvensional, Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe, Aspergillus wenti pembuatan kecap, Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan keju dan yogurt. Sementara dalam bioteknologi modern, contohnya bayi tabung dan juga cloning.
Jadi jika kita lihat bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern itu dalam penggunaan mikroorganisme benar-benar berbeda ya, dan yang dihasilkan tuh berbeda juga. Nah, berikut beberapa penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dan pada bidang industri seperti industri makanan dan minuman, contohnya anggur atau wine, industri obat yaitu penisilin, industri pertambangan dalam melepas biji emas, produk sumber energi yang digunakan menghasilkan biogas, kemudian bidang pertanian menghasilkan hidroponik dan kultur jaringan, pada bidang peternakan menghasilkan cloning dan vaksin hewan, dan pada bidang reproduksi dapat menghasilkan bayi tabung dan juga inseminasi buatan. Terima kasih.